yang lebih menarik gitu loh. Ketimbang kamu nulis Bali secara global. Sampai sini jelas untuk poin nomor 3? Bapak saya mau nanya, Ya, silakan Madel. kalau misalnya tadi ide kita dipecah untuk menjadi subtema, seandainya Hmm. kita memilih untuk menulis misal tentang tadi kayak ngaben, terus menjelaskan prosesnya, berarti apakah dalam feature itu boleh ya Pak kita menulis feature tapi hanya dari hasil pengamatan kita tanpa Boleh aja selama kamu yakin bahwa pengamatan kamu cukup. Jadi persoalannya kembali kepada keyakinan penulis. Kalau kamu yakin pengamatan kamu itu cukup, ya silakan. Tapi secara secara apa ya? Secara teori nggak mungkin gitu. Karena pengamatan itu harus ya harus dikukuhkan ya dengan fakta. Fakta apa? Entah itu fakta referensi, entah itu fakta wawancara, gitu loh. Ya, ada penguat di situ, gitu. Ya, prinsipnya itu. Jadi kembali lagi kepada keyakinan penulis, apakah ya pengamatan itu cukup? Meskipun secara teori itu harus diimbangi, harus dikukuhkan dengan fakta ya tentang itu dari referensi atau dari wawancara. Kira-kira begitu, Made? saya tanya lagi ya Pak ya, kalau Oke. misalnya apa kalau misalnya nggak wawancara tapi kita referensi dengan mengambil sumber-sumber dari internet itu bisa dimasukin nggak sih Pak? Apa nggak Ya, kembali lagi kepada keyakinan penulis, Made. Kalau kamu yakin bahwa sumbernya itu apa ya sah gitu ya, sah itu artinya dipercaya oleh banyak orang, dipakai oleh banyak orang, monggo gitu ya. Tapi kalau namanya aja orang nggak kenal gitu, apalagi karya karya buku-bukunya atau karya pendapatnya, gimana kita bisa yakin bahwa eh, kalau kita mengutip referensi itu menjadi sah gitu. Paham Ade? Jadi sekali lagi apapun yang kamu ambil itu semuanya kembali kepada keyakinan kamu sebagai penulis. Meskipun secara teori ya itu tadi harus diimbangi dengan referensi supaya kukuh, supaya sah ya dan apa namanya kita harus mencari bukti ya bahwa orang yang kita jadikan narasumber, bahwa referensi yang kita ambil itu betul-betul apa namanya dipercaya gitu loh ya. Karena kalau itu tidak, ya meskipun kita gunakan dia sebagai narasumber, gunakan buku itu sebagai referensi, tapi kalau orang nggak percaya, ya artinya tulisan kita lemah jadinya. Paham ada? paham? Makasih Pak. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Jadi feature itu enaknya adalah kembali pada keyakinan penulis. Selama penulisnya yakin, silahkan gitu. Tapi ya yang harus diingat adalah andai keyakinan kamu salah gitu. Ya, itu yang harus diingat gitu. Apa resikonya? Ya. Nah, jadi kalau kamu dengan gampang bilang gue yakin gitu. Tapi pikirin kalau keyakinan kamu salah gimana? Gitu loh. Ya. Paham sampai sini? Kita lanjut ke poin berikutnya. Menentukan sudut pandang yang tepat. Saya geser dulu deh supaya baca. Oke. Menentukan sudut pandang yang tepat. Setelah subtema maupun sub-subtema tersusun, harusnya menentukan sudut pandang atau angle atas subtema atau sub-subtema ya yang kita pilih dengan kreatif ya. Eh, Ibarat memotret wajah, kita dapat memilih untuk memotret dari depan, samping, atau fokus pada salah satu organ wajah ya. Jadi contohnya gini, kalau saya mau motret kamu, boleh nggak saya potret bibirnya doang? Boleh.
ya. Nah, begitu juga tadi untuk pilihan sub-sub tema. Kalau kamu anggap subtema aja itu sudah bisa kamu tulis, silakan. Tapi kamu yakin bahwa tulisan kamu itu nanti bisa menarik gitu. Kalau kamu belum yakin, pecah lagi menjadi sub-sub tema. Kalau masih terlalu luas buat kamu, pecah lagi menjadi sub-sub tema gitu. Ya. Jadi saya bilang kalau feature itu prinsipnya adalah kembali kepada keyakinan penulis gitu. Kalau kamu yakin bahwa tulisan kamu itu akan bagus pada subtema saja, ya sudah, lakukan. Tapi kalau itu masih kamu anggap terlalu luas, terlalu lebar, ya pecah lagi menjadi sub-subtema gitu ya. Sama tadi dengan halnya cara kita memilih sudut pandang, menentukan sudut pandang gitu ya. Jadi subtema yang kita pilih itu nantinya akan menjadi sudut pandang kita, akan menjadi angle kita dalam menulis. Ya. Sampai sini jelas? Saya lanjutkan. Penentuan sudut pandang ini akan menghasilkan tulisan yang berbeda dan baru untuk digunakan. Ya. Jadi prinsipnya adalah itu. Dibanding sudut pandang yang lazim dan sering digunakan orang lain. Yang penting adalah pemilihan sudut pandang ini menjadi tepat dan efektif sesuai tema dan kemudian konsisten sampai penulisan selesai ya. Nah, yang kebanyakan ada itu ya rusaknya tulisan itu karena tidak konsisten. Ya, dia awalnya misalnya nulis ngaben ya. Terus di ujung-ujungnya gitu ya, dia nulis tentang panorama. Ya opo gitu loh. Ya. Artinya konsistensi itu penting ya. Kamu konsisten pada angle yang kamu pilih itu penting. Dan satu lagi yang saya temukan dalam tugas kamu yang pertama kemarin. Banyak tulisan yang tidak selesai. Artinya apa? Tulisan bukan soal sengaja diambangkan, tapi memang tidak selesai gitu. Kalau saya bilang tulisan kamu itu masih terlalu luas sehingga kamu tidak mampu mendetailkan dan menyelesaikan detail itu. Jadi akhirnya tulisan kamu ngambang. Nah, konsistensi itu juga kan, kalau kita tidak konsistensi itu akan buat tulisan kita ngambang. Nggak jelas kita mau nulis apa sih gitu loh. Ya, maka konsistensi itu diperlukan supaya orang tahu bahwa kita lagi nulis tentang ngaben. Jangan kita ulang ngaben terus kita campur dengan panorama. Orang jadi bingung, ini orang menulis apa sih gitu. Sampai sini jelas? Ada yang mau bertanya? Jelas, Pak. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Kemudian menentukan titik pandang ya atau point of view ya. Langkah berikutnya adalah menentukan titik pandang penulis untuk subjek dalam tulisannya. Ya. Jadi subjek dalam tulisannya itu adalah pelaku, ya, korban atau apapun, tapi dialah yang nanti akan menjadi tokoh dalam tulisan kita. Nah, ya, tokoh itu kita ceritakan, ya, apakah dengan menggunakan titik pandang orang pertama, ya, yang tunggalnya saya, jamaknya kami, atau orang kedua yang tunggalnya kamu, jamaknya kalian, atau orang ketiga yang tunggalnya dia dan jamaknya mereka, gitu ya. Jadi sekarang gini, misalnya saya kedua deh, apakah memilih orang pertama berarti penulis terlibat dalam tulisan? Ya, saya contohin. Jadi ketika saya menulis tentang Bali misalnya, kalau kemudian yang saya tulis itu berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, maka ya tulisan itu menggunakan titik pandang orang pertama. Artinya penulis terlibat di dalam tulisan. Karena semuanya itu berdasarkan saya. Apa yang saya lihat,
apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan. Gitu ya. Ini akan sangat mudah, akan lebih gampang ketimbang titik pandang yang lain gitu loh. Ya. Karena kita tidak perlu bertanya ke orang, ya. Apa yang saya lihat ya saya tulis, apa yang saya dengar ya saya tulis, apa yang saya rasakan ya saya tulis, apa yang saya lakukan saya tulis kan gitu. Nggak perlu nanya-nanya ke orang, ya. Tapi yang umum, yang lebih banyak tulisan itu menggunakan titik pandang orang ketiga, ya. Orang ketiga itu dia. Jadi yang saya tulis adalah gitu ya, titik pandangnya dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan. Jadi saya menceritakan gitu ya, tentang apa yang dia bla 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 tadi. Sampai sini paham? Kenapa orang lebih memilih ya, lebih banyak orang menulis dengan titik pandang orang ketiga? Yang pertama adalah karena lebih tidak beresiko. Ya, artinya itu dia kok gitu. Saya kan belum tentu begitu, gitu loh, kasarnya gitu. Yang kedua, lebih mudah juga bagi sebagian orang. Kenapa? Karena kita cukup tinggal mengamati, kemudian tinggal ngobrol sama si dianya, dan itu yang kita tulis gitu. Dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, dengan menulis sudut pandang dia, kita tidak terlibat. Kita berada di luar tulisan. Karena yang kita tulis, yang menjadi tokoh adalah dia. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Kayak Yuk, silakan. kalau misalnya kita pakai sudut pandang orang ketiga, tapi kita memberikan pendapat tentang orang itu, bisa nggak sih? Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Karena dalam satu tulisan itu nggak boleh berubah. Nggak boleh ada dua titik pandang. Jadi kalau kita sudah memilih titik pandang dia, gitu ya, ya sudah dari awal sampai selesai kita menggunakan titik pandangnya dia. Nah, terus kalau kita sudah konsisten dengan titik pandang dia, bagaimana cara kita memasukkan pendapat kita? Ya nggak bisa dong. Iya apa iya? Ya, jadi sekali lagi dalam sebuah tulisan itu hanya menggunakan satu titik pandang dari awal sampai selesai. Oke, silakan Made, tadi mau nanya apa? Tadi udah. Kalau meskipun pendapat kita tentang penilaian terhadap sudut pandang itu, yang objek itu, berarti nggak bisa juga kan Pak ya? Nggak bisa, karena kita menggunakan titik pandangnya dia. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita mau sampaikan ya nggak boleh. Kecuali kita ngomong nih ke dia, kalau menurut lo ngaben itu serem nggak sih? Oh serem, nah kita tulisnya serem doang gitu. Apa yang dia omong. Kalau sementara misalnya kita bilang enggak, malah indah gitu, ya nggak bisa, karena dia nggak ngomong indah. Yang dia omong serem misalnya. Paham ada? Paham. Kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas? Nah, untuk titik pandang orang kedua itu sangat jarang. Kenapa? Susah gitu ya. Karena syaratnya satu,